kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana artinya? Mari kita lihat di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ini Allah mengatakan bahwasanya qad ja'akum, Allah kemudian memberikan kedudukan kepada 12 suku dari Bani Israel, di mana di antara ke-12 suku ini ada Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pembawa rahmat kepada mereka. Al-Quran menjelaskan itu. Sehingga ketika sabar dulu kawan, sabar, tunggu giliranmu ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walaqad akhazallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala datang kepada Nabi Musa di antara ke-12 suku Bani Israel. Lalu kemudian Allah mengatakan datang setelahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yahdi bihi man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Itu jelas. Jelas ya? Nah, ketika dia ditanya tadi saudara Kristen kita yang bernama Jenius, mana bukti di dalam Bible Tuhannya Nabi Musa berfirman kepada Paulus? Ternyata nggak ada sama sekali. Ayo saudara-saudara Kristenku yang masih bisa terselamatkan, simaklah diskusi ini. Saudara-saudara Kristen yang masih mau diselamatkan, simak diskusi saya, diskusi kami. Lihat bagaimana wakil Kristen menjawab pertanyaan kami. Nonsen. Coba ulang kosong melompok. Demikian Bang Andi, silakan. Pertanyaanmu tadi. Taruh bro, kamu ini ngomong apa sih? Kamu ini Kristen ya? Silakan Bang Andi. Ya. Delix, kamu Kristen apa bukan? Saya Kristen. Oke, bisa dibetulin suaranya dikit, naikkan dikit. Iya, ini udah. Ya udah. Terus mau menanggapi apa? Sahabat P, syukran. Tadi temanmu mengatakan gini, dengerin dulu. Tadi temanmu mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Iya. Kamu percaya nggak itu? Kamu percaya nggak? Saya percaya karena saya Kristen. Oke, coba kau buktikan di mana datanya Nabi Musa menyembah Yesus. Silakan. Oh begitu. Coba kalian lihat di Keluaran. Pokoknya di Perjanjian Lama. Di mana tertulis? Di mana bisa dibaca itu? Yang mana? Di halaman berapa? Tertulis. Di halaman berapa? Kalau di halamannya saya belum begitu hafal halaman. Pokoknya ada di ayat itu. Kira-kira bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu yang mengeluarkan engkau dari tanah Mesir. Itu adalah Tuhan Musa yang memutus Musa untuk mengeluarkan. Siapa itu? Siapa itu Tuhan yang mengutus Musa? Siapa itu Tuhan itu? Ya, Tuhan Allah. Bukan Yesus. Itu di Perjanjian Lama sebelum dia berinkarnasi. Ah, Tuhan inkarnasi. Banyak ambil dulu cuma pusing lo inkarnasinya ini. Bang, maksudnya begini. Dia itu namanya Tuhan. Suaramu kecil kawan. Saudara, suara Anda kecil. Boleh nggak mulutnya dirobek biar agak besar suaranya sedikit? Oh, kalau bisa mulutmu itu dibuka, jangan pakai masker Bang. Mungkin mulutmu itu yang enggak, suaramu kecil Bang. Sempit. Saya pakai masker aja suaraku besar. Kalau buka masker, robek kupingmu kubuat. Jangan sampai suara Anda kecil, suara Anda kecil. Boleh nggak mulutnya dirobek biar agak besar suaranya? Oh dirobek, coba kamu robek dulu mulutmu biar tambah besar. Kok dirobek? Maksud saya dikencengin, suaranya lebih lebar lagi. Nah itu kecil makanya suaranya jangan Bang. duluan. Nah, bilang besarin Bang, jangan bilang robek lah. Oh iya, sorry. Saya tadinya mau bilang robek, tapi ternyata salah ngomong. Silakan. Wah, karena salah juga ya. Iya, sorry. Kalau bisa mulutnya dirobek Bang, biar suaranya agak kenceng, soalnya hujan di sini. Nah, itu lagi kamu bilang robek lagi. Coba mulutmu dulu kau robek. Oh iya, sorry. Maaf. Jangan samakan yang lain Bang. Misalnya kita beda. Iya, baik Bang, baik. Maaf. Silakan Bang. Kamu dianggap udah menanggapi robek. Bro, nggak usah menanggapi robek, entar robek beneran lo. Ya udah kembali ke topik. Yang mulutmu yang dirobek. Ya udah nggak apa-apa. Silakan. Menurut kamu siapakah nama Tuhannya Nabi Musa? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Di Perjanjian Baru dia namanya Tuhan Yesus setelah dia berinkarnasi.
Kalau begitu saya tanya, apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Kenapa bang? Ulang. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Ya sama. Sama, baik. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Ibunda Maria? Kenapa? Tolong ulang bang. Apakah Tuhanmu sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Ya sama. Siapa nama Tuhanmu? Tuhannya Musa yang kamu pertanyakan apa Adinda namanya? Dino Syukran. Siapa nama Tuhanmu? Adinda Dino Syukran. Barakallahu fik. Siapa nama Tuhanmu? Tuhan Allah. Ya. Bukan Yesus. Setelah dia dilahirkan melalui anak manusia, baru dia dipanggilkan Tuhan Yesus bang. Oke, sekarang Kayaknya ini seperti itu. sekarang ini siapa nama Tuhanmu sekarang? Sekarang ini dia disebutnya dengan Tuhan Yesus. Oke, sekarang ini siapa nama Tuhannya Maria? Tuhan Yesus. Oh, siapa nama anaknya Maria? Yesus, Tuhan Yesus itu dah. Kenapa bang muter-muternya kayak gitu? Aduh. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Hah, saya ketawa ini pertanyaannya kayak gini. Ya, sekarang halo bang. Saya ulang. Halo. Mana lebih tua? Dengerin dulu, woi. Ya, Mana lebih tua? Mana Jangan lebih bilang tua? hoi lah bang. Iya, mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya Allah bang, ya Maria lah kan contohnya ibunya abang. Mana lebih tua abang apa ibunya? Berarti Maria lebih tua daripada Tuhan. Ya iyalah kan dia kan lahirnya melalui ini. Maria lebih tua daripada Tuhannya Maria. Aduh, pertanyaanmu muter-muter balik loh bang. Makanya Iya, pantas gimana? aja banyak orang yang kebingungan karena pertanyaanmu muter-muter bang. Janganlah muter-muter. Yang muter siapa? Malah Yang muter aduh. kepalamu, woi. Weh, kepalamu itu yang dimuter weh. Jangan dibawa ke situ, ditanggapi kepala loh. Bang, kau jangan samakan. Kalau dengan begitu saya pertanyaan tanya, saya, ya. apakah kepalanya Yesus adalah Tuhan? Ih, mulai pertanyaan gak jelas nih. Aduh. Nggak jelas katanya. Lagian lu ngomong kepala sih, makanya. Hei, gini bang, kamu tadi kan nanya mana yang lebih tua, Tuhan atau Maria? Makanya aku jawab ya Maria. Oh, Maria abang lebih tanya, tua daripada Tuhan. Iya, karena dia lahirnya kan dari Maria bang. Oke. Ya, terus. Siapa yang menciptakan Maria? Yang menciptakan Maria ya Tuhan lah. Siapa nama Tuhan itu? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan Allah. Bukan Yesus. Bukan. Oh, jadi Yesus bukan Tuhan. Aduh. Waduh. Bang, Jangan sabar, Bang. muter-muter. Jangan muter-muter ntar Sabar, Bang. pingsan. Enggak lah, saya pingsan ngapain? Saya pingsan Bang Handi jangan ngerjain anak orang ntar pingsan. Enggak lah, waduh, enggak. Suaranya manis sekali Iya, suaranya. manis jambu. Ya, maaf. Ya, kalau saya jadi buka. menurut kamu bro, apakah Yesus yang menciptakan Maria? Begini ya, saya jelaskan dulu. Jangan Ya, pertanyakan coba. dulu, saya jelaskan dari awal. Ya, coba dari awal. Bang, kami itu dari topik pertamanya tadi kan kalian menanyakan tentang Musa dulu ya. Sekarang saya jelaskan. Kami di Kristen, Tuhannya Musa itu ialah Tuhan Allah sebelum Yesus dilahirkan melalui Bunda Maria. Nah, perjanjian lama masih menyebutkannya Tuhan Allah. Nah, setelah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia, dilahirkan melalui di Bunda Maria ibunya, makanya dia dipanggil dinamakan Mesias atau Tuhan Yesus. Stop. Nah, seperti itu. Stop dulu. Yang dikandung Bunda Maria itu manusia atau Tuhan? Ya manusia lah. Oh, berarti Yesus bukan. Berarti Yesus bukan tuh. Entar dulu. Berarti Yesus. Kamu dengar mentanya dulu. aja loh. Terus ke saya kenapa kau tidak kasih kesempatan? Berarti. Jangan, aku ini. Saya ulang dulu. Yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Ya manusia lah. Tuhannya Nabi Musa. Oh, tuannya enggak. Masa tuannya Nabi Musa dikandung? Anggap saja semua kita ini bebek. Aduh. Gitu Ya udah, ya, diam Bang. dulu.
Lo diam dulu sebentar, saya putar dulu ini. Sudahlah, nggak usah dilayan itu, putar semua itu, bodoh Taruh. semua. Bicara masalah Quran, tidak ada ilmunya. Allah itu maha mengetahui. Masya Allah. Sebelum kejadian, ketika kejadian, selepas kejadian, Allah itu tahu yang mana nas dan mana masuk. Sudah ada sebelumnya. Baca saja itu kapan itu Paulus itu dilantik oleh nabinya, Tuhannya Nabi Musa. Bodoh sekali. Ananias itu siapa itu Ananias? Dia itu pengikut Kapitolin. Dia penyembah agama pagan itu Ananias. Ini Bukan pas. itu Ananias yang imam Yahudi. Coba baca. Ada. Ini pastor lo yang ngomong ini, bro. Kenapa? Bang? Ananias itu tabib. Dia berkedudukan di Damsyik. Bang, Itu dia bertemu pada tahun 44 Masehi. Bang, Ketika jangan itu lihat sudah itu. kerajaan Romawi sudah mulai membentuk gubernur. Makanya dicatat di dalam naskah-naskah. Tuh pastor yang ngomong lo, hati-hati lo diomelin pastor lo. Ya, Nggak apa-apa. ini dialog Ambarita ini Muslim apa Kristen? Dibuka mute-nya, bro. Dialog. Oh, ten. Dibuka mute. Jangan kira kami semua Kristen itu sama, Bang. Ada juga Kristen yang sama ini dan kalian itu Muslim. Deng. Ngomong apa kau ini? Coba Alfi pengen ngobrol sama Bang Delis dong. Izin guru-guru semua. Bang Delis. Iya, Ya, silakan. Bang. Yesus itu orang Yahudi atau Tuhan Yahudi, Bang? Ini lagi pertanyaan muter-muter. Alamak, muter-muter. Simple, Bang. Yesus itu Tuhannya Yahudi atau orang Yahudi, Bang? Tuhannya Israel atau orang Israel itu? Dia itu orang Israel dan juga Tuhan. Wih, maruk kali dua-duanya diambil. Iya, karena dia dilahirkan di Israel. Di Yerusalem. Jangan kau samakan sama kitabmu sama kitab saya, Bang. Ya iya, jelas jauh berbeda. Cuma bedanya kitab kami nggak diajarkan untuk mencela orang lain. Kalau Tuhannya Nabi Musa itu Tuhannya Israel atau orang Israel, Bang? Tuhan Allah Israel. Iya. Orang Tuhan Allah Israel ini orang Israel nggak? 100 kali kau tanyain itu terus udah tak bilangin orang Israel. Masih kau ulang-ulang gak jelas. Tuhannya Nabi Musa orang Israel berarti. Terus menurutmu apa? Tadi kan aku udah bilang. Main ulang-ulang nanyain. Jadi Tuhannya kalian samakanlah dengan ajaran. Jangan dibuang ini lucu. Jadi pasti emosi dengarnya lagi nih. Jadi Iya, Tuhannya gimana Nabi orang Musa, nggak pusing? Tuhannya Kalian Nabi itu Musa langsung- itu Kalian Tuhannya itu Nabi Musa cuma itu hanya- jemaatnya Musa juga. Hanya tahu cari Tuhannya- kesalahannya orang lain aja berarti- loh gitu. Iya, berarti Tuhannya Nabi Musa itu Oh iya. jemaatnya Musa juga. Pantasan. Tunduk di bawah hukum Taurat juga. Kenapa, Bang? Enggak. Tuhannya Nabi Musa itu kalau orang Israel Taruh, saya ambil alih dulu. Delis, sebelum taruh Delis, kamu waktu kecil pernah mengalami musibah nggak? Pertanyaan yang nggak jelas nih. Enggak, siapa tahu pernah jatuh dari sepeda kebentur apa gitu. Nggak pernah. Aman kan, Bang? Aman ya? Aman. Aman. Lanjut kalau sudah aman, lanjut. Artinya bawaan dari lahir. Berarti kita yang nggak aman ini, kita yang nggak aman. Kalau dia aman. Maksud siapa yang bilang bawaan dari lahir? Siapa kamu yang ngomong kayak gitu? Saya, Bang, barusan yang ngomong. Bang Juma ya? Iya. Pecah piring kan? Pecah piring. Hancur. Pecah Abang piring. Ayo, bicara. memahami Ayo. Tuhannya Nabi Musa dilahirkan manusia. Gimana itu ilmunya, Bang? Luar binasa, luar biasa. Iya kita fokus, Iya, silakan, Bang, silakan. Kita kan di sini kan kita diskusi yang jelas lah. Ya, tapi kenapa diskusi-diskusi, Bang Delis? Kenapa tadi Abang bilang mulut saya harus dirobek? Kenapa kayak gitu, Pak, diskusinya? Nah itu dia, karena abang yang mengatakan duluan, makanya saya ikut, Bang.
Oh, Ayo coba. Anda ini bukannya adiknya Bang Imrus? Bukan? Bang Imrus. Waduh. Iya. Kok kamu asal-asalan aja kamu saudara ini orang itu gak jelas. Oh, kirain soalnya suaranya Kasih sama. maki anu tahu gurunda pencerahan mudah-mudahan tobaki. Gak bisa coba. Delis, kamu boleh bertanya deh, Delis. Coba kau buat pertanyaan. Bisa nggak kamu bertanya? Oh boleh. Ya coba. Saya mau bertanya kan dong kalau boleh. Boleh. Dirobe aja mulutnya dulu Bang, kasih besar suaranya biar. Oh. Kecil sekali suaranya, tempat saya hujan. Oke. Ya, Coba kau berteriak dulu bang, kayak saya ini besar suaraku. Coba tes dulu suaramu. Apa suaramu cuma segitu atau bisa lebih besar lagi? Coba bang, Oh, tes. suaraku memang begitu kecil karena Nah, udah aku bilang dan tadi, malam-malam. saudaranya Imrus ndak percaya. Oke. Jangan kau Silakan, samakan Bang, suaranya yang kecil. Lanjut. Coba Bang, silakan. Iya, Bang. biasanya orang yang suaranya kecil itu orangnya baik-baik. Ya, syukurlah kalau gitu. Iya. Nah, itu suara biasanya. apa itu? Pertanyaan saya di Di tempat itu kalau suaranya kecil banyak makannya. Udah mau bertanya dia, kasihan dia. Kita hormatilah dia. Dia orangnya baik soalnya. Silakan Bang. Nah, saya mencarikan kebenaran tentang kalian nih. Kalian sudah bertanya, saya tanya kalian. Gimana Bang? Apakah benar di Muslim itu setelah kita meninggal nanti di surga ada pesta seks 72 bidadari? Pesta seks gimana? Pesta lagi. Aduh. Itu yang mengatakan Kalian itu suruh nanya bang, makanya sudah aku- minta maaf. Iya. Itu yang mengatakan itu sudah minta maaf dan itu viral. Udah minta maaf atas kehilafannya, mengatakan itu nggak ada dalilnya dalam Al-Quran atau hadis Astaga. pesta seks di dalam surga. Mana ada dalilnya? Bentar dulu bro. Kan kamu bertanya, dengarkan dulu orang menjawab tuh. Nih, saya kan dengar. Salahnya di mana? Tapi kau ngomong juga. Nggak Kan ada itu mereka Bang, tak nggak tahu, ada makanya dalilnya. saya juga tahu. Kau jangan marah-marah lah bang. Iya tahu. Gak marah-marah Bang. Iya, slow aja bang suaramu. Jangan kau samakan yang Ngegas lain. dia. Ngegas dia. Aduh, ngegas dia. Iya. Ini ada Bang Billy. Ini ada di sini ada dua oten nekat mengatakan Tuhannya Nabi Musa adalah Yesus. Bukan Wey, Yesus kan baru lahir abad pertama. Bilanglah manusia lah bang, jangan bilang oten. Kalau Tapi kau izin ya bilang sebentar ya, goblok, Gurunda gimana? izin. Deli sebentar, Dasar saya ingin brengsek. mengumumkan ada dari kita netizen juga memberitahu ada kasus terbaru ini di daerah Labura, Labuan Ya, Batu ya. Utara, bahwasanya ada wanita Islam sekarang ini lagi dilarikan sama pria Kristen. Mereka berpacaran, sudah lost contact 5 hari, ya. Dan keluarga wanita ini mendatangi pihak laki-laki, memang laki-lakinya juga tidak di rumah selama 5 hari gitu loh. Jadi yang wanita ini sekarang ini mereka lost contact kepada keluarganya. Dan kemudian orang tua perempuan ini pun orang susah lah, lagi keadaan sakit, stroke. Jadi insya Allah ini akan kita urus buat teman-teman yang ada di sini wilayah Labura, Labuan Batu Utara, Sumatera Utara ya. Mohon untuk didampingi dulu karena lokasi dari Medan ke Labura itu sekitar 6 jam ya. Jadi kita bantu untuk dukung dulu karena mereka pacaran, udah berapa hari pacaran dan lost contact gitu loh. Kita takut kejadian-kejadian kayak yang kemarin di Samosir. Sebelum itu terjadi, mohon yang di Labura ya, wilayah Labura punya sana teman, DM saya teman-teman ya, yang di bawah netizen, kita menjaga jangan sampai terjadi lagi kejadian Samosir ya. Udah 5 hari, jadi lost contact semuanya, mereka pacaran. Sayang, kebetulan anak ini pun wanita ini dialah yang cari tulang punggung keluarga susah. Jadi udah 5 hari tidak kerja, dibawa laki-laki tersebut. Ya, nanti yang ada di daerah Labura silakan ya DM ya, mohon kita dukung karena orang tuanya pun lagi keadaan stroke, tambah kena masalah ini makin takut parah gitu loh. Jadi mohon didampingin, solusinya mungkin insya Allah memberikan ultimatum lah kepada pihak keluarga laki-laki untuk kembalikan dalam waktu 3 hari, kalau nggak ada mungkin nanti dilapor. Anaknya umur 23 tahun wanitanya. Puan Bang Blender. Oke. Ya. Labura itu Aik Kanopan bukan? Iya, Ikonopan.
Oh, baik. Ya. Ini takut kita kejadian kayak Samosir lagi kita kejadiannya. Baru 5 hari soalnya. Semoga kita bisa selesaikan dengan baik. Kita nanti selesaikan di belakang layar. Bagaimana strateginya bisa menemukan dan menyelamatkan saudara kita ya. Itu ya Bang Melender ya. Ya, itu tujuan kita. Selamatkan. Jangan sampai terlalu jauh. Bang Juma bisa ditanggapi itu apa sekarang? Bisa, mohon izin dulu ya Akhi Billy dan juga Bang Delis. Izinkan saya membacakan ayat suci Al-Quran, beberapa ayat, nanti kita lanjut lagi untuk diskusinya. Lanjut. Masya Allah, syukran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو وز عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير
Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminna أمن يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم. Masya Allah, Subhanallah, Masya Allah. Siapa yang bisa simpulkan terjemahannya nih? Silakan Ustaz Alip mungkin bisa. Dinda, silakan Dinda. Ayat 30, Alpi. ayat 30, ayat 33, ayat 33. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Silakan Dek. Baik, pesan yang disampaikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman sesuai yang dibacakan oleh guru kami Bang Suma, bahwa di sini sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Jadi orang yang teguh dalam imannya, bertauhid, menyembah satu Tuhan, la ilaha illallah. Nah, orang yang demikian itu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Jadi orang yang beriman, teguh tauhidnya, tidak menyekutukan Allah, menyembah satu Tuhan, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang bergantung seluruh makhluknya, seluruh makhluk bergantung kepadanya, pengharapan semuanya diharapkan kepadanya. Itulah orang yang istiqomah, jangan pernah bersedih. La takhafu wa la tahzanu, jangan pernah bersedih, karena imbalannya adalah surga sesuai dengan yang Allah janjikan. Jadi jangan sampai salah dalam bertuhan. Manusia semuanya makhluk bergantung kepadanya. Kalau ada yang digantung oleh makhluk, pasti dia bukan Tuhan. Mungkin itu saja poinnya yang saya sampaikan. Terima kasih Gurunda. Allahumma arhamna. Masya Allah. Memang Al-Quran itu kalau dibacakan seperti baru turun kemarin, nggak ada bosannya. Dan setiap orang pasti terlena dengan bacaan ayat Al-Quran, larut. Memang demikian. Idza dzukirallahu wazilat qulubuhum, bergetar hatinya gitu. Tersentuh. Saya yakin Pak Delis juga, walaupun dia tidak beriman, minimal dia bisa merasakan getarannya gitu. Walaupun dia tidak beriman, dengan lantunan merdunya kan gitu. Wah, coba Pak Delis baca firman Tuhannya, Yohanes 1 nomor 1. NRGN Holocaust. Dan mudah dihafal ya Ustadz. Al-Quran itu mudah dihafal loh. Betul. Coba kita minta tanggapannya Delis ini. Bro Delis, bisa buka mic-nya lagi bro? Anda orang baik malam ini.
Anda layak dapat penghargaan dari Bunda Rama. Bro Delis bisa dibuka sepatu mic-nya. Bro Delis, buka mic-nya Bro Delis. Ya. Udah buka sih, tapi dimatiin tadi. Itu bunyi apa sih? Bunyi anjing. Aku dari anjing. Kenapa itu belum makan kali? Gak, kedinginan di luar. Hujan soalnya. Iya, selimutin lah, kasih masuk lah di kamar. Woi, gak bisa lah. Kasih karung, kasih apa ke selimutin kedinginan. Bagaimana Delius? Mau lanjut? Ya boleh. Ini apa pertanyaannya? Ya, ada yang mau bertanya ke Delius? Silakan. Pertanyaan sih banyak. Gak ada lagi. Kasih penjelasan aja biar saya juga mengerti. Boleh saya bertanya? Masya Allah. Silakan Pak Jemaat. Boleh. Bang, menurut Yesus nih, Ya. penyesat yang datang setelahnya bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Silakan. Waduh, abangnya pakai bahasa Arab, nggak ngerti lah bang. Nabi Muhammad gelarnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya? Kalau kita berbicara Sallallahu Alaihi Wasallam itu keselamatan atasnya, sama alaihi salam. Sama itu, intinya di situ poinnya. Nah sekarang, apakah gelar itu adalah gelar penyesat atau gelar penyesatnya itu adalah Kristus? Silakan. Jadi abangnya ini nanyain yang penyesat gitu ya? Iya. Ya karena kalau menurut saya sih ya tetap pegang teguh sama kepercayaan saya lah bang. Gak mungkin kan saya berpindah lagi. Bukan. Menurut Yesus, nih aku bacakan ya. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Sebab banyak orang akan datang menyesatkan kamu. Iya. Waspadalah, sebab banyak penyesat yang akan datang dan berkata, akulah Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, pertanyaan saya, menurut Yesus, penyesat yang datang setelahnya bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus? Silakan. Bisa juga bergelar apa tadi yang abang itu berkata bahasa Arab? Ya di mana tertulis? Abangnya kan tadi bacanya bahasa Arab bang, jadi saya tidak bisa baca itu karena saya memang nggak tahu. Iya, Sallallahu Alaihi Wasallam itu artinya Allah memberikan kemudian pujian dan keselamatan padanya, itu artinya. Nah sekarang, apakah penyesat menurut kitab saudara itu bergelar Kristus atau tidak? Iya. Coba baca dulu deh. Baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5, cepat bang. Udah saya baca bang, udah saya baca. Apa itu situ? Dia kan hati-hatilah akan datang pada. Bentar saya baca ulang, saya nggak hafal. Ya. Terus saya baca lagi ya. Baca. Mati meja. Ya ada Bang Jet di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mau disampaikan Bang? Kita main cepat aja Bang. Alhamdulillah, saya ingin mau bertanya kepada Tuan Guru kita Bang Zuma ini. Saya pun muslim. Disimpan dulu pertanyaannya. Ya, disimpan dulu pertanyaannya. Lagi diskusi Bang. Halo. Disimpan dulu pertanyaannya. Wow. Meteor. Iya, pertanyaan ini saya sesi coba diskusi Bang ya. Dibaca Matius 24 nomor 4 nomor 5. Oke, bentar ya saya perpustakaan abang kita ini. Tidak ada ilmu nak kodongnya. Ada yang menulis di bawah. Zuma
selingker dengan astagfirullahaladzim. La ilaha illallah, si Tompel. Oh, si Tompel. Apa kau bilang itu? Di Tompel. mana lah informasi-informasinya dapat. Orang stres. Itu nanti yang moderator fokus naikin dari Oten dulu ya, biar diskusi tetap berjalan. Yang Muslim mungkin dan yang lainnya nanti dulu gitu. Kasihan Pak Darius ini. Pak Delis. Perlu bantuan. Ya, saya mau baca sih, tapi ini masih tertawa tadi. Gimana caranya saya baca? Ya, coba. Oke, baik. Nah, kalau diskusi gitu bagus. Wih, Rifana, Masya Allah, syukran. Masya Allah, Allahu Akbar. Iya, coba. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ya, Sudah. pertanyaan saya, penyesatnya itu bergelar apa? Bisa dia bergelar Tuhan. Ada tertulis padahal tadi dibaca. Kok jadinya ke Tuhan ya? Dia kan bisa saja datang, Bang, dengan memakai namanya Tuhan. Contohnya nih, ada orang yang datang kepada kami. Mantimnya. Kok keluar dari konteks yang dibaca tadi? Sebab banyak penyesat yang akan datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesatnya itu datang dengan memakai nama Yesus dan bergelar Kristus. Betul? Iya, iya betul. Nah, berarti setelah Yesus muncul penyesat yang mengaku Kristus. Benar? Iya, iya benar. Nah, dah selesai. Itu aja. Sekarang siapa di antara Islam dan Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kamilah. Nah, Kamilah bagus. Kristen, Bang. Udah terjawab. Berarti belum sadar dia. Yang terindikasi pengikut penyesat belum sadar, Bang. Ini adalah sudah sadar. Kris. Jadi yang terindikasi pengikut penyesat itu adalah Kris. Bukan Kristen, bukan penyesat. Sorry, itu Anda Kan? salah. Belum sadar dia. Salah. Bukan belum sadar, emang ini faktanya, kalian balik. Mama ya. Dia ini perumpamaannya tentang untuk umatnya. Berhati-hati akan ada orang yang datang kepadaku memakai namanya. Yang dimaksud dengan itu, Bang, contohnya ada orang yang datang dengan yang dia berkata, sayalah Tuhan, sembahlah saya. Itu yang dia maksud, bukan dia bermaksud dia yang mengajar kami untuk menyesatkan. Bukan itu yang dimaksud. Enggak, penyesatnya datang dengan gelar Kristus. Iya, dia perumpamaan. Dia berikan kami itu himbauan agar berhati-hati. Bukan yang dimaksud dia penyesatnya. Ya, betul. Dia penyesatnya. Bukan Yesus penyesatnya, tapi ada penyesat yang muncul mengaku Kristus. Iya. Itu dia yang dia katakan, Bang. Nah, terus Kristen ini kepanjangannya apa? Kristen ini apa? Pengikut? Ya, pengikut Kristus. Nah, pengikut Kristus. Berarti Kristen ini terindikasi pengikut daripada penyesat. Karena penyesatnya bergelar Kristus. Betul? Enggak lah, itu Anda salah. Lama rupa. Masya Allah, keren. Makasih. Sorry, Bang. Ya, ini kita berdiskusikan secara sehat ya. Iya, sehat, makanya kita tertawa, jangan nangis. Bagaimana? Coba tertawa dulu, Bang, Delis. Tapi sorry, nggak bisa kita tertawa besar-besaran, hanya aku tetanggaku ini udah pada tidur lah, Bang. Ya udah kecil aja, coba saya pengen dengar, coba. Hahaha. Oh ya, bisa lah, bisa. Bisa. Nafas psycho dong. Bisa. Bisa. Nah, biar gimana pun diskusi kita ya tetap kita akan tetap pegang kepada kepercayaan kita.
Iya. Jadi penyesatnya itu menurut Yesus bergelar Kristus. Dan yang bergelar Kristus ini menyesatkan banyak orang. Betul? Coba ulang Bang pertanyaannya. Kristus ini menyesatkan banyak orang. Coba lihat di dalam Matius 24 nomor 5. Banyak orang nggak di situ disesatkan oleh Kristus ini? Miau. Ini anaknya lucu, kooperatif dia, bagus. Ya, yang dimaksud ini datang ini Bang, ada orang selain dia yang datang memakai namanya dia yang mengaku bahwa dia itu Tuhan. Benar sekali. Pertanyaan saya, penyesat yang mengaku Kristus ini banyak menyesatkan orang. Betul? Gimana Bang? Coba ulang. Penyesat yang datang mengaku Kristus banyak menyesatkan orang berdasarkan Matius 24 nomor 5. Betul? Orang balik itu betul. Enggak. Coba dibaca. Coba dibaca. Coba dibaca. Coba dibaca. Balik istri. Coba dibaca Bang. Matius 24 coba dibaca nomor 5-nya. Coba dibaca. Nomor 5 Bang, nomor 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak apa? Banyak orang. Banyak orang. Berarti penyesat yang bergelar Kristus itu akan banyak menyesatkan orang. Betul? Ya benar. Jangan memakai namanya. Nah sekarang mana orang banyak di dunia ini yang sebagai pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Ya Kristen. Perjuangan tak sia-sia. Saya lagi minum muncrat gua, Pak. Minum gua. Saya lagi minum kopi sama. Berarti Bang ini hanya cari kesalahan semua saya gitu. moderator forum debat. Saya nggak cari kesalahan. Kita nanti akan sama-sama cari. Kita sama-sama cari. Tadi penyesatnya bergelar Kristus akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang kita cari banyak orang yang disesatkan dan mengaku sebagai pengikut Kristus itu kumpulan atau komunitasnya bernama apa, Bang? Salah itu, Bang. Salah lagi. Bukan. Kita kan bukan mengaku sebagai Kristus, kita hanya mengaku sebagai pengikut Kristus. Nah itu dia, kan begini Bang, kan dalilnya mengatakan itu penyesat itu, Mesias itu atau menjadi Kristus. Makanya abang ini cuma putar-putar aja Bang. Ya, Kristus palsunya, Kristus ini, penyesat yang mengaku Kristus ini, itu akan menyesatkan banyak orang. Jadi ada Kristus yang menyesatkan banyak orang. Nah ini pengikut Kristus. Misalnya sang penyesat datang kepada si Fulan, datang kepada. Tetapi bukan dia ini kan? Ya bukan Yesus anak Maria, bukan. Iya, bukan. Yang saya maksud ini yang kita sedang bahas ini adalah Kristus palsu, yang penyesat itu. Nah. Di situ dikatakan bahwa Kristus palsu ini, yang penyesat ini, akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa pengikut Kristus yang banyak itu? Apa nama komunitasnya? Ya, gak mungkin lah Bang dikatakan agama lainnya, tapi kami yang kayak anak kecil ini loh Bang. Gak mungkin orang lain kan Bang, pasti Kristen kan. Langsung potong dulu lah Bang.
Aku mau jawab gimana kok abang Oh iya, langsung sorry. anak kecil gimana sih? Iya, sorry. Astaga. Lanjut. Silakan. Moderator yang di bawah yang ketawa blokir ya, jangan ketawa ya. Nyang salah dong kalau Izin gitu. bentar, 1,5 menit. Ustaz Alif, Seolah Ustaz Alif, tolong hubungi Tapi saya saya. nggak boleh ketawa Karena berarti, Ustaz Alif tadi yang membaca terjemahannya, Ustaz Alif dapat bonus dari Bang Dino. Bisa hubungi saya, Ustaz. Makasih. Lanjut. Insyaallah siap Bang Handi. Nyong. mantap, bahagia sekali kalian ini. Ada istilah baru sedeng. Woi, bahagia sekali. Silakan Bang, silakan. Karena sudah mendapatkan jawaban. Perjuangan orang tak itu. sia-sia, Bang. Jadi itulah, hanya ingin mencari kesalahan orang kan, tidak salah saya omong. Loh, kok cari kesalahan? Kesalahan itu akan ditemukan sendiri dan kebenaran juga akan menampakkan dirinya sendiri, Bang. Karena ketuaan sekali, Bang. Setelah kamu mendapatkan orang yang salah, kamu begitu senang. Berarti penyesatnya kebalik nih. jangan Kami senang karena akan banyak yang mualaf meninggalkan Kristus. Karena penyesatnya itu bergelar Kristus, Bang. Mantap. Tadi kan saya awal itu, saya membuka ruang apakah penyesatnya bergelar Sallallahu Alaihi Wasallam atau bergelar Kristus. Dan Anda sepakat penyesatnya itu bergelar Kristus. Nah, apakah Kristen ini pengikut Kristus? Anda mengatakan iya. Nah, apakah Kristus palsu ini menyesatkan banyak orang? Iya. Berarti Kristus banyak makan korban. Ada Kristen yang pengikut Isa kan nggak masuk akal. Kalau pertanyaan saya ulang kalau gitu. Kita ralat. Mudah-mudahan bukan Kristen. Betulkah Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang? Betul atau tidak? Ya kalau ada ya memang betul, tapi kalau nggak ada mungkin saya bilang betul. Betul. Tolong tunjukkan komunitas yang ada di atas muka bumi ini yang sebagai pengikut Kristus palsu dan mana sebagai pengikut Kristus yang asli. Silakan, Bang. Itu. Ya, silakan. Pengikut Kristus yang palsu itu ialah dia mengaku orang Kristen. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini adalah ya pendebat dari Kristen yang begitu jujur, Masya Allah. Teman-teman, saya minta kasih koin, kasih mawar satu orang satu koin kepada teman kita ini karena telah jujur kemudian mengakui kalau penyesat Kristus punya banyak pengikut dan nama pengikutnya itu Kristen. Masya Allah, luar biasa teman kita ini. Sebentar dulu, saya belum jelaskan tapi Bangnya langsung. Ya nanti biarkan dulu teman-teman dulu memberikan luapan kegembiraan karena perjuangan tak sia-sia. Ternyata saudara sudah mewakili Kristen lain yang mau jujur bahwa penyesat itu bergelar Kristus dan penyesat ini akan diikuti oleh banyak orang dan Anda sudah mengaku bahwa Kristen itu artinya pengikut Kristus. Gitu, Bang. Tapi bukan hanya Kristen aja sih sebenarnya kalau kita lihat ini. Tapi belum kenapa itu yang kita maksud Lucifer, Gurunda? Siapa lagi yang selain Kristen sebagai pengikut Kristus itu siapa lagi? Silakan, Bang. Yang Muslim juga ada. Di mana? Yang Muslim juga ada, Bang. Bukan Muslim namanya kalau pengikut Kristus. Sekarang contohnya nih, saya Kristen. Iya. Yang dinamakan itu Kristen yang mengikuti Kristus palsu, Abang. Contohnya, dia mengaku Kristen tetapi perbuatannya tidak sesuai apa yang diajarkan di dalam Alkitabnya. Itulah dia yang dikatakan Kristen palsu, Bang. Bukankah Kristen palsu itu adalah pengikut Yesus palsu juga? Enggak. Lah itu dalilnya tadi. Penyesat itu palsu? Penyesatnya bergelar Kristus, Bang. Yang datang dengan namanya, Bang. Itu yang dia sebut, yang mengaku dia penggantinya Tuhan. Itu yang dinamakan Kristus palsu, Bang. Nah, kenapa, sekarang Abang, ketika kami mengatakan kami ya pengikut Kristus, kenapa langsung Abang
bilang kami yang pengikut penyesat, itu abang salah. Oke. Berarti abang ini hanya mencari kesalahan orang lain. Enggak. Saya minta data malah. Saya cari data. Sekarang pertanyaan saya, abangku. Yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan yang ngaku Yesus ini? Yang di mana itu? Di Galatia 1 nomor 11 nomor 12, coba abang baca. Hah. Bang, bisa pusing aku nanti ke lain Alkitab baik, ke lain-lain pindah mampus aku nyari-nyari kayak gini nih. Iya, supaya kita tahu yang datang kepada Paulus ini. Bang. Yang kita tahu, supaya kita tahu yang datang kepada Paulus ini siapa, kan gitu. Gak bisa. Kalau kita udah pakai satu materi itu pakai satu aja lah, Bang. Contohnya kalau kita dalam ujian ulangan atau ujian, gak mungkin lah kita pakai banyak. Enggak, kan tadi kita sudah tahu. Sekali satu-satu lah, Bang. Jangan kita sudah tahu bahwa aku nanti. Penyesat itu bergelar Kristus dan pengikutnya banyak. Karena banyak menyesatkan orang sehingga banyak pengikutnya. Sekarang pertanyaan saya, mudah-mudahan Kristus palsu itu bukan yang datang kepada Paulus. Kalau Nabi Muhammad kan dia tidak pernah didatangi oleh Kristus. Hanya Paulus yang pernah didatangi oleh Kristus. Dan kami umat Islam bukan pengikut Kristus, hanya Kristen yang pengikut Kristus. Pertanyaan saya, apakah betul yang datang kepada Paulus ini Kristus asli, atau malah yang datang kepada Paulus ini adalah Kristus palsu? Silakan Bang, kita buktikan. Aduh Bang, saya kan udah bilang kalau udah satu metode satu, jangan pindah ke lain. Mampus aku kalau main pindah-pindah Bang. Mampus jadi mampus. Kenapa jadi mampus? Ini saya omong jujur, enggak saya enggak mau sok penguasa Alkitab, enggak. Ini sesuai yang saya tahu itu aja. Makanya saya bilang cukup satu materi, enggak bisa pindah-pindah. Ini satu materi, Bang. Cuma naik level untuk mengetahui. Tadi kan pertamanya di Musa, terus kenapa sekarang langsung larinya ke Paulus? Iya, supaya kita tahu bahwa yang datang kepada Paulus ini Kristus palsu atau asli. Itu berarti materinya kan banyak jadinya. Jadi sorry, nggak bisa pindah-pindah Bang ya. Sorry banyak. Berarti kita cukup di mana saja ini tinggalnya? Ayo dong jawab dulu pertanyaan saya tadi. Katanya. Oh ada. Iya, itu yang saya tanyakan tadi. Apa itu Bang? Itu apakah benar itu? Ketika mampus nanti atau mati nanti masuk di surga ketemu 72 bidadari memecahkan. Kau bilang mampus kuclu. Ya, mampus. Yang ngajak tuh kalian nanti Deli. Di bawahmu itu. Saudara Gurunda, izin Gurunda. Silakan. Izin. Ini ada salah satu ini kita netizen dan pendukung kita juga, dan dia ingin gimana bercerita gitu kan. Kemarin dia sempat meninggalkan Islam karena ikut suaminya menjadi Kristen ya. Setelah dia pisah dengan suaminya, alhamdulillah dia kembali lagi ke Islam dan bersahadat di sini. Dan tapi ada kendala sedikit Gurunda. Anaknya itu mau dimurtadkan oleh suaminya Gurunda. Kalau diperbolehkan dia izin minta naik. Dia seorang perempuan Gurunda. Ingin berkeluh kesah dengan kita semuanya. Ya silakan aja. Baik. Ya. Waduh, Bang. Ya. Lihat komentarnya ini di bawah. Kok aku malah dihujat? Bertanya dulu Bang, siapa itu penyesatnya? Baru kamu pinter bertanya dulu. Kira-kira siapa Bang Zuma penyesatnya? Coba tanya Bang Zuma tuh. Kalau saya belum sih tahu loh siapa. Yang datang kepada Paulus itu penyesatnya Hilal bin Zakar, Lucifer. Kalau itu kan nggak bisa saya jawab. Itu kan di Alkitab kalian. Kenapa kalian tanyakan di saya? Kan nggak mungkin lah. Mama ini juga Bunda. Mana pertanyaan saya nggak dijawab dong dari tadi. Aku juga pengen tahu gitu loh. Gimana kalian bisa mualafkan murtad mualafkan orang kalau kayak gini? Yang pesta itu di punyamu, pesta kawin dengan domba. Ayo mana kau pilih? Punyamu aja yang udah ngaku bentar. 72 bidadari. Jangan aku buang-buang. Delis bentar. Nah ini Gurunda kebetulan udah di atas Pak Kensar kemarin disahadatin sama Ustadz Wapi dan Ustadz Alip. Ustadz Alip masih ingat ya, mudah-mudahan. Ya Mbak Kensar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar Bunda? Ustadz Alif? Kabar baik.
Ya Bunda mungkin masih ingat aku ya. Tar dulu, izin. Ada lagi yang live atas nama Del. Akun Del melivekan ini, itu bukan akun resmi Apologet Islam Indonesia, itu bukan akunnya Bang Juma. Tinggalkan sekarang juga. Lanjut. Banyak yang live kan, alhamdulillah. Cuman harus izin dulu karena jangan sampai. Gini, gimana? Gurunda, mereka pakai nama Bang Juma dan foto Bang Juma, itu yang bahayanya, takutnya itu kafir, oten. Gurunda hanya ingin mencari gift. Iya. Insya Allah. Mah, ini juga ada yang bilang del apa ini? Ya, Mbak Cancer, silakan. Kenapa Mbak Cancer? Ya, sebelumnya saya pernah berumah tangga, tapi saya nikah secara Islam pada saat itu. Ya. Iya. Saya menikah, mantan suami saya itu Kristen Protestan, tapi sebelum menikah dengan saya dia dimualafkan dulu di masjid, dapat sertifikat, disunat juga. Ya, pada perjalanan 2 tahun kami menikah, dia balik ke agamanya, seperti itu Gurunda. Itu yang nggak bisa saya terima. Akhirnya saya memutuskan untuk menggugat cerai. Iya. Anak masih kecil berarti. Iya, anak masih tahun ini masuk 5 tahun Gurunda. Oh, 5 tahun. Iya, betul. Ya, saudari sendiri usianya berapa tahun? 27 tahun. 27 tahun. Iya. Iya. Terus anaknya sekarang di mana? Jadi dalam mediasi yang alot itu Gurunda, terus kebetulan maaf banget, saya harus menceritakan ini soalnya biar terbuka, biar jelas gitu loh, biar terang. Kebetulan saya didiagnosa punya penyakit mental health Gurunda, seperti itu. Jadi saya kalah di persidangan untuk hak asuh anak. Ya. Setelah beberapa kali mediasi, kurang lebih 3 kali mediasi ya. 3 kali mediasi yang alot, saya cuman mereka pakai pengacara Gurunda. Saya cuman berpegang sama instansi pembela wanita seperti itu Gurunda. Saya nggak pakai pengacara sama sekali. Pada saat itu nggak ada titik terang dari ketiga kali mediasinya. Pada akhirnya pas sidang maaf. Pas sidang akhirnya jatuh anak saya ke mantan suami Gurunda, seperti itu. Cewek cowok anaknya? Kebetulan cewek Gurunda. Suaminya orang mana sih? Suaminya boleh nyebutin ini nggak? Suku tertentu. Jangan-jangan suaminya suaranya Deli sini, bukan? Bukan Bang Handi. Iya, kalau saudaranya juga mau gimana? Iya tahu. Enggak, jangan kau sebut-sebut gitu Bang. Aku juga manusia. Iya. Dari mana? Kebetulan orang Ambon Gurunda. Orang Ambon, sama seperti Delis, masya Allah, kebetulan. Saya orang Sumba bosku, bukan orang Ambon, sama NTT. Orang Sumba? Iya, saya Sumba. Tadi bilang Surabaya, sekarang orang Sumba. Astaga, sejak kapan Sumba itu singkatan Surabaya Barat, itu Surabaya Sumba. Ya, jadi orang Ambon ya. Sumba itu tersendiri. Iya betul Gurunda. Waduh. Misionaris mungkin memang ya. Maksudnya gini. Diam aja kafir. Santai. Maksudnya kau bilang mungkin... apa tadi Bu? Kafir, dasar kampretnya kau. Kau sebut-sebut tadi 70 bidadari. Kok nggak bawa data? Itu sesuai yang saya dengar kampret. Sudah dijelaskan sama Gurunda kafir. Nah iya, kau jangan bilang kafir. Kau rasa udah. Ini lagi cerita dulu, udah Delis udah. Silakan dilanjut Mbak Cancer. Iya, kalau udah baik jangan kau undang duluan. Dasar kafir. Iya. Orang tua nggak tahu diri suka mengkafirkan orang kayak udah sempurna. Aduh, ulat bulu marah.
Saya akan hargai orang tua ketika orang tua didengar dulu ya, Bang Delis dengar dulu Mbak Cancel cerita. Silakan dilanjut. Oke. Ini komennya di bawah mana komentarnya? Hilang. Udah nggak muncul lagi. Iya. Jadi beliau orang Ambon. Apa ada indikasi kemudian kalau beliau itu misionaris?